Halo guys, selamat datang kembali di International Journal Labs. Pada video kali ini kami akan memberikan tips untuk lolos jurnal Scopus. Anda dosen peneliti atau mahasiswa pasca sarjana? Jika iya, maka video ini akan membantu Anda yang ingin mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal yang terindeks Scopus. Kita semua tahu, untuk masuk ke jurnal terindeks Scopus memang tidak mudah. Banyak tahapan maupun revisi yang harus dilalui sampai bisa diterima dan dipublish. Tidak sedikit juga yang bahkan sudah rejected sebelum direview. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Saya punya beberapa tips jitu agar paper Anda bisa lolos ke jurnal terindeks Scopus. 1. Cobalah untuk mengikuti konferensi dengan luaran publikasi di jurnal terindeks Scopus. Bagi Anda yang masih pemula atau sudah mencoba memasukkan paper ke jurnal terindeks Scopus namun masih tetap gagal, Anda dapat mencoba cara ini. Memasukkan paper ke dalam conference dengan luaran jurnal terindeks Scopus terbukti relatif lebih mudah dan cepat. Lebih mudah karena penyelenggara conference biasanya memberikan jumlah kuota yang cukup banyak untuk paper yang diterima. Sehingga kemungkinan lolos lebih besar, lebih cepat, karena conference mempunyai tanggal deadline pengumpulan paper, dan biasanya dalam waktu 1 tahun, paper sudah bisa dipublish. Selain itu, sebagian besarnya viewer di conference akan menyelesaikan proses review dengan cepat karena terbatas oleh deadline penyelenggaraan conference. 2. Minimal referensi 20 artikel. Cukup banyak memang jika harus membaca 20 artikel untuk dijadikan referensi penelitian. Namun hal itu memang harus dilakukan agar kualitas publikasi Anda menjadi semakin baik. Ingat, masalah jumlah referensi biasanya sangat diperhitungkan oleh sebagian besar pengelola jurnal. 3. Penulis harus lebih dari 1. Perhatikan masalah ini. Penelitian yang baik biasanya tidak dikerjakan sendirian. Selalu ada tim yang solid di belakangnya. Jika perlu, undang orang yang sebelumnya sudah memiliki publikasi di Scopus untuk melakukan penelitian bersama dengan Anda. Hal tersebut dapat memberikan sebuah penilaian tersendiri bagi pengelola jurnal untuk meloloskan paper Anda. Yang keempat, plagarisme maksimal 15%. Gunakan software plagiasi untuk melihat persentase plagiasi di paper Anda. Ada banyak software plagiasi yang bisa digunakan, mulai dari yang berbayar seperti Turnitin sampai yang gratis seperti Pagama. Yang kelima, jangan submit paper di predatory journal. Jangan mudah tergiur untuk memasukkan paper Anda ke jurnal yang tidak jelas asal-usulnya atau predatory. Salah satu ciri-cirinya adalah predatory. Jurnal biasanya mengirimkan email kepada Anda untuk submit paper di tempat mereka. Jangan mudah tergiur dengan email-email tersebut, kecuali Anda sudah tahu asal-usulnya untuk melihat daftar predator di jurnal kalian. Terakhir 6. Latihan dan kesabaran. Latihan dan kesabaran adalah kunci paling penting untuk melakukan semua hal di atas. Latihan wajib dilakukan agar skill kita semakin baik untuk menulis paper. Kesabaran juga dibutuhkan karena kita pasti butuh waktu yang tidak sebentar. Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu hasil review paper pada jurnal internasional. Indeks Scopus tidaklah sebentar. Waktu submit sampai publish paling cepat sekitar bulanan, dan bahkan bisa sampai 1 hingga 2 tahunan. Sampai akhirnya dapat diterima dan publish. Selain itu, International Journal Labs memberikan penawaran jasa pendampingan publikasi artikel ilmiah untuk publish di jurnal nasional maupun internasional. Jika Anda menginginkan informasi lebih lengkap mengenai jenis jasa apa saja yang kami tawarkan, silahkan tinggalkan komen. Akhir kata, semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk lolos jurnal Scopus. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.